Halo? Halo, Kenapa? Cek. Iya, sayang. Halo, Miss. Kenapa, sayang? Mau cerita. Oke, hati-hati kalau cerita ya, sayang ya. Jangan nyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena Miss Yuni lagi live. Kenapa, sayang? Ya, kan kemarin itu saya diinterminate majikan. Terus? Kan aku nggak tahu apa gara-gara katanya uang kan aku jaga mbah tau. Jaga kakek. Terus habis itu kemarin pagi itu kan aku gajian kan setiap gajian aku akhir bulan gitu loh gajian. Terus setelah gajian kakekku ngajak aku ke Taiko. Aku nggak tahu kan ngajak yang ke Taiko. Terus pulang ke rumah itu nyampe rumah sekitar jam 3:30, 4. Terus apa namanya, majikan aku sama kakekku pulang dulu. Terus istrinya kakekku sama anaknya kakekku nyusul lah bawa polisi. Terus aku ditanya kamu tahu nggak ada apa ini ada apa? Aku jawab gak tahu, kakek kehilangan uang. Aku kan juga kaget tuh, Miss. Kan ya bener di rumah itu ada CCTV. Terus kakek itu setiap ambil uang kan ya sama aku. Tapi kan aku nggak tahu naruhin uang itu gimana. Katanya di kamar di laci gitu. Kan aku juga nggak tahu kok. Gitu lacinya katanya dikunci. Tapi kemarin itu diinterogasi polisi. Sekarang aku diinterminate. Gimana solusinya, Miss? Kamu berapa lama di Hongkong, sayang? Aku 3 majikan ini, total mau 6. Ini majikan yang ketiga? Iya, masih 10 bulan. Dari Indonesia atau dari sini? Dari sini. Kamu speaker tak suaraku ini? Enggak. Kok ada suaraku mantul? Oh. Hah? Enggak speaker loh, Mi. Oke. Sekarang udah nggak mantul, tadi mantul, sayang. Terus kemarin itu pokoknya aku diinterogasi apa itu polisi. Kalau kamu terbukti nyuri, terus pokoknya kamu di penjara gitu. Terus ya aku sama majikan suruh cari gitu. Suruh apa? Kan aku suruh pergi dari rumah situ, suruh keluar. Terus? Ya aku belum direkam, saya suruh telepon agent. Sudah telepon agent belum? Udah. Terus apa kata agent? Besok gitu. Ya sekarang kamu statusnya kan belum diketahui seperti apa dan bagaimana. Kenapa harus buru-buru cari majikan? Kan kita tidak tahu kasus itu akan ada berapa lama, sayang. Yang tenang aja dulu dong, yang tenang aja dulu. Jangan berpikir bahwa semuanya akan berakhir. Yang tenang dulu, uangnya aja belum dikasihkan kan? Karena kamu masih punya waktu 7 hari, Ndok. 7 hari kalau belum dibayar itu nggak boleh unjuk rasa. Setelah 7 hari baru boleh unjuk rasa. Gitu ya. Soalnya kan setiap minggu aku juga libur kami. Terus setiap minggu itu kakekku keluar sendiri gitu loh. Kemarin aku juga udah jelasin ke polisi kalau aku setiap minggu itu libur, dia keluar sendiri. Aku nggak tahu dia lupa bawa uangnya atau gimana gitu. Kan katanya yang hilang itu uang Cina gitu loh. Terus? Gitu. Terus aku sendiri kan sudah jelaskan ke polisi kalau aku setiap minggu libur, dia keluar sendiri. Aku nggak tahu, ya mungkin dia lupa apa gimana, aku nggak tahu gitu. Yang penting kamu nggak mencuri ya sudah loh, nggak apa-apa loh. Kan tidak terbukti kamu mencuri. Tetapi jika terbukti kamu mencuri itu yang akan jadi masalah, Ndok. Gitu. Jadi tunggu aja, kamu belum ada buktinya kamu mencuri apa enggak kok.
Iya nggak sih? Berarti nunggu aja dulu ya, Miss. Iya no, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Pada kenyataannya kan belum terbukti. Iya. Itu Miss Yuni selalu bilang, kalau nggak merasa nggak usah baperan, tenang aja. Ngerti nggak? Iya. Kalau kamu baperan, orang akan menyangka yang aneh-aneh nanti. Ngerti nggak? Ya, kemarin itu dibentak-bentak sama polisi. Intinya itu ditanya bolak-balik gini. Ya tak jawab terus loh. Wong aku juga nggak mencuri. Ya ini nih, kamu nggak mencuri nggak usah takut loh. Dibentak nggak masalah. Di rumah juga ada CCTV-nya gitu loh. Jadi nggak usah khawatir loh. Tenang aja loh. Berarti nih aku pas seandainya cari majikan lagi nunggu masalah ini ya, Cik. Iya no, nunggu masalah ini dulu selesai apa enggak. Oh gitu. Ada yang lain lagi? Enggak, cuma mau cerita itu aja. Soalnya gimana ya, kayak kepikiran gitu. Oke. Soalnya aku masuk kamar kakekku itu cuma ngepel gitu toh. Naruh baju ya cuma dia yang naruh. Kadang suruh ambilin baju gitu toh ya sama dia gitu. Nggak pernah masuk cuma ganti spray gitu toh. Iya nggak usah khawatir, selagi kamu tidak terbukti ya nggak apa-apa loh. Kalau nunggu kasusnya ini kira-kira lama nggak, Miss? Ya nggak tahu dok, per kasus kan beda sayang. Oh gitu ya. Per kasus kan beda. Ya yang sabar. Iya. Ya udah gitu toh, Miss. Oke. Nunggu dulu aja ya. Betul. Sing sabar. Iya. Ya udah, Miss, Oke, makasih ya. yuk sama-sama. Oke teman-teman, karena per kasus itu tidak sama dan per kasus itu saya kan tidak tahu. Karena sekali lagi ada juga majikan yang memang cari perkara, ada juga majikan yang memang tidak mau bayar uang interminitan dengan cara seperti ini, seperti itu. Saya secara pribadi saya tidak tahu ya bagaimana dan seperti apa. Jangankan kalian yang kerja di rumah majikan, saya aja yang hanya ngonten aja dikatakan saya itu pemecah persatuan, apalagi yang kalian di rumah majikan. Saya sangat paham sekali perasaan kalian, betapa terlukanya kalian. Karena kesalahan saya adalah saya selalu menempatkan diri saya itu sebagai kalian. Saya menganggap diri saya itu seperti itu. Saya itu masih sampai hari ini itu menganggap diri saya itu sebagai pembantu. Cuman bedanya saya nggak ada di rumah majikan. Tetapi saya lebih dilingkupin oleh perasaan-perasaan kalian. Kalau orang berbicara, seseorang ngonten dan dia bukan TKW, kalau dia itu dulu mantannya orang pejabat ke luar negeri itu untuk kuliah, nggak mungkin mereka akan merasakan sedihnya jadi TKW. Kalaupun mereka sedih, mereka tidak akan bisa merasakan kepahitan yang dirasakan oleh TKW. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di Indonesia yang pembahasannya tentang TKW. Seberapapun mereka berpikir tentang TKW, mereka tidak akan bisa masuk dalam hati. Karena mereka hanya melihat dari versi mereka. Mereka adalah orang-orang penting, sementara kita kadang penting, kadang enggak. Jadi selamat aja buat kalian berjuang. Jangan pernah lelah, karena saya yakin dan percaya mungkin tidak ada yang menganggap kalian saat ini. Karena itu saya selalu memberikan edukasi buat kalian agar kalian punya harga diri, harkat dan martabat sendiri. Percayalah, di luar sana kita itu bukan siapa-siapa. Jangan terlalu pede, jangan terlalu baper. Jika orang menganggap kalian, mereka itu pura-pura. Mereka tetap akan menganggap kita sebagai orang biasa saja. Betapapun mereka menganggap kita sebagai pahlawan devisa, sadar diri. Karena itu selagi kalian di luar negeri, berjuanglah, angkat dan harkat martabat kita. Saya ingatkan sekali lagi, siapapun yang menganggap kamu orang hebat, tetapi jika kamu tidak menunjukkan kehebatanmu saat kamu ada di luar negeri, maka mereka sebenarnya sedang memandangmu sebelah mata. Mungkin hari ini kamu dimanfaatkan, mungkin hari ini kamu dipuja, karena kamu masih ada di posisi itu. Tapi percayalah, saat kamu pulang tidak membawa apapun, tidak akan ada orang yang peduli siapa kamu. Mereka tetap akan menganggap kasta kita yang paling rendah. Bohong jika mereka menganggap kita yang tempat tertinggi. Saya kadang sadar diri kok duduk sama pejabat. Saya selalu tahu diri saat saya duduk dengan pejabat.
Level saya bukan anak kuliahan. Yang dianggap oleh pejabat-pejabat yang ada di atas sana adalah anak-anak yang pendidikan tinggi. Karena mereka menganggap otak saya kosong. Saya sadar, saya tahu banget walaupun mereka menganggap saya ada duduk di depan mereka. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya tahu banget itu. Makanya saya nggak pernah baperan. Kenapa sih saya nggak pernah baperan saat saya bersama pejabat? Saya tidak pernah memakai foto pejabat tersebut untuk cari muka. Karena saya sendiri punya muka. Saya tidak dihargai ora apa-apa.